B19 jatuhkan talak saat ini juga. Selamat datang Tuan, silahkan duduk. Pria tinggi yang baru saja pulang berbulan madu itu tersenyum ramah, mengulurkan tangan menyambut kedatangan Lingga dengan bersahabat. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Anda untuk bisa bertemu Pak Bayu. Lingga membalas jabatan tangan dari sosok pria, orang nomor 2 dari perusahaan Wijaya Group itu. Selamat atas pernikahannya, semoga selalu berbahagia. Maaf, saya tidak bisa hadir karena... Ya, saya sudah mendengar kabarnya. Maaf, saya turut prihatin. Bayu memutus ucapan Lingga, ia dapat melihat raut wajah Lingga yang berubah sendu. Bertepatan dengan pernikahan Bayu, bersamaan dengan digelarnya sidang Stephen untuk pertama kalinya dengan Alisa sebagai saksi. Keduanya sama-sama duduk saling berhadapan dengan meja sebagai pembatas. Dua orang pelayan datang dengan mendorong troli berisikan minuman dan makanan yang sudah dipesan Bayu sebelumnya. Menyajikannya di atas meja, dan menuangkan minuman beraroma melati ke dalam 2 cangkir keramik di hadapan Lingga dan Bayu. Selamat menikmati tuan-tuan. Pelayan pria dengan seragam hitam putih itu sedikit membungkuk sebelum pergi. Saya sudah memesan makanan untuk Anda, semoga Anda menyukainya. Bayu mulai menyeruput, menikmati minuman sebelum ke menu utama. Pasti, saya selalu menyukai menu restoran di hotel ini, yang mengangkat menu dari berbagai daerah di Indonesia dan yang pastinya sudah terkenal akan kelezatannya. Lingga bicara setelah mencoba minuman dingin beraroma melati. Kita bisa bicara sambil makan Tuan Lingga, Anda tahu. Akhir-akhir ini nafsu makan saya sedang meningkat. Bayu bercerita dengan tertawa pelan. Mungkin istri Anda sedang hamil, Pak. Benarkah? Bayu tampak antusias. Artikel yang biasa saya baca seperti itu, jika terjadi keanehan pada suami yang baru pulang berbulan madu. Pasti telah menghasilkan sesuatu. Lingga sedikit berkelakar disambut tawa renyah dari Bayu. Apa yang akan Anda bicarakan, Tuan? Saya yakin kita bertemu bukan untuk membicarakan bisnis bukan. Apalagi saat ini Tuan Dirga sedang berada di Eropa. Bayu bertanya sambil menikmati soto Betawi yang dipesannya. Sebelum bicara, Lingga menghabiskan minuman di gelasnya dan meletakkan kembali cangkir keramik itu di atas meja. Pria itu mulai menjelaskan maksud dan tujuannya bertemu siang ini kepada Bayu. Pria itu mulai menjelaskan dengan rinci kronologi penangkapan Stephen saat sedang bersama istrinya Alisa di salah satu kamar hotel di Jakarta. Saya sangat membutuhkan rekaman itu Pak Bayu. Saya yakin Anda memilikinya. Rekaman itu sangat berarti buat saya. Bayu meletakkan sendok dan garpu di atas piringnya. Dengan kedua siku di atas meja dan jemari yang bertautan untuk menyanggah dagu. Pria itu sejenak berpikir, masalah rumah tangga pria yang umurnya lebih muda darinya itu hampir sama dengan apa yang pernah dialami Dirga saat bersama dengan Ratna. Dan Bagu tampak serius mendengarkan semua yang disampaikan Lingga. Apa Anda yakin siap melihatnya? Jika rekaman ini berada di tangan yang salah, bukan hanya nama baik Anda yang tercoreng, tapi akan mempengaruhi perusahaan kabar grup, terutama saham. Apalagi kita sudah menjalin kerjasama. Sedikit banyaknya akan berpengaruh juga ke Wijaya Group, karena pria dalam rekaman itu membawa nama Tuan Dirga. Saya yakin, akan menjadi makanan empuk untuk media cetak dan elektronik lainnya. Anda pasti paham Tuan Lingga. Dan saya turut prihatin dengan masalah yang menimpa Anda, Tuan. Baiklah, saya akan mengirimnya lewat email pribadi Anda. Saya yakin Anda mampu, Anda juga memiliki orang-orang yang kuat, tapi jika Anda membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk membicarakannya, tidak perlu melalui Radit, Anda bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih, Pak Bayu, bantuan Anda sangat berarti buat saya. Begitupun sebaliknya jika Anda maupun Wijaya Group membutuh sesuatu, saya akan siap membantu. Lingga membalasnya. Bayu sedikit membuka masalahnya dengan pria yang bernama Stephen yang membuat Lingga akhirnya bisa menarik kesimpulan, seperti benang kusut ia sudah bisa menemukan ujungnya. 2 jam duduk bersama saling bicara dengan menyantap makan siang, seorang wanita datang menghampiri dengan senyum cerahnya menatap Bayu. Kamu sudah bangun, Ste.
Bayu menyambut wanita manja yang masih mengenakan piyamanya agar duduk di sampingnya. Kamu meninggalkanku, dengan bergelayut manja Stella merangkul lengan dan mengecup rahang Bayu. Stay, ada temanku. Tunggu nanti di kamar, kita akan melanjutkannya lagi. Au, sakit Stay. Bayu mengusap perutnya saat mendapat cubitan dari Stella. Aps, maaf suamiku, sakit ya. Stella mengusap-usap perut Bayu. Kenapa tidak mengajakku makan? Kamu masih tidur Stay. Aku tidak tega membangunkan putri tidur. Dan aku harus turun bertemu dengan tamu penting. Bayu bicara dengan mengusap pipi Stella. Lingga hanya tersenyum melihat interaksi pasangan pengantin baru di depannya. Melihat Stella, mengingatkannya akan Maya. Kenalkan Tuan, istriku Stella. Bayu mengenalkannya kepada Lingga. Lingga, keduanya mengulurkan tangan. Setelah beberapa menit dari kedatangan Stella, Lingga segera pamit undur diri. Melihat kemesraan keduanya membuatnya semakin dan semakin merindukan Maya. Derajat. Dari restoran Hotel X, Lingga melajukan kendaraannya menuju balai besar rehabilitasi di mana Alisa berada. Ia akan mencari tahu ada masalah apa sehingga pihak yayasan memintanya untuk datang. Ting, suara notif pesan masuk ke dalam ponselnya. Masih dalam posisi mobil melaju di tengah jalan raya. Lingga membuka ponsel dengan tangan kirinya, men-scrollnya ke bawah. Ia berharap pesan yang masuk balasan pesan dari Maya, atau pesan dari Dina. Ternyata pemberitahuan email yang masuk. Agar leluasa mengecek dan melihat isinya, pria itu menepikan mobilnya ke sisi jalan. Dengan mental yang sudah siap, Lingga ingin mengetahui apa isi dari rekaman itu. Saat dibukanya email pribadinya, bukan hanya satu rekaman yang dikirimkan Bayu, tetapi ada 3 rekaman dengan tanggal, waktu dan tempat yang berbeda. Memasang headset satu telinga, Lingga mulai membuka satu rekaman saat Lisa berada di kamar hotel pada saat penangkapan. Menguatkan diri ia menyaksikan sampai selesai, bagaimana Alisa Mawardi, wanita yang masih berstatus istrinya baik secara hukum dan agama, melakukan hubungan dengan pria lain jauh sebelum ia mengenal Maya. Kejadian itu 4 bulan yang lalu. Berpindah ke rekaman yang lainnya, saat Alisa berada di Singapura, meninggalkan Indonesia dengan tujuan pekerjaan untuk konten yang sedang digarapnya, 6 bulan sebelumnya, seminggu setelah hari pernikahan. Rekaman itu terlihat jelas Alisa berada di pangkuan pria yang sama di dalam sebuah ruangan kantor. Dan yang terakhir sesuai tanggal dan tempat, Alisa berada di Eropa 8 bulan yang lalu, 2 bulan sebelum hari pernikahan. Tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan, apalagi rasa cemburu, seakan hilang semuanya. Tidak ada rasa yang bisa ia ungkapkan. Hatinya seakan sudah mati. Ia sudah cukup siap dengan kenyataan yang harus diterimanya. Ia hanya merutuki diri dan merasa menjadi pria bodoh selama ini. Tetapi semua sudah terjadi, ia mencari bukti hanya untuk menguatkan akan keputusannya. Untuk meyakinkan bahwa apa yang dipikirkannya benar adanya. Alisa, ternyata sejauh itu kamu melangkah. Lingga bicara dengan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Lingga mengingat akan mamanya Luciana, wanita itu teramat menyayangi Lisa. Saat ia mengiyakan permintaan Mawardi Sanjaya Purba untuk segera menikahi putrinya Alisa, Luciana lah yang sangat antusias. Wanita itu sangat mendukung hubungannya dengan Alisa. Cukup lama ia berdiam diri, sebelum akhirnya ia kembali melajukan kendaraannya ke jalan raya menuju balai besar. Lendra meninggalkan kaf 1 jam setelah kepergian Lingga. Pria muda itu sangat mengerti guncangan hati yang sedang dialami Lingga. Beberapa hari lamanya tidak bertemu dan berkirim pesan, tidak menutup kenyataan yang ada, dirinya pun merindukan Maya, rindu yang harus bisa ia patahkan. Ia hanya akan merebut Maya jika Lingga menyia-nyiakannya. Kedua tangan Lendra tengah mencengkram 2 stang dengan tubuh tegap berada di atas motor sportnya. Menembus jalanan berdebu menjelang siang. Hatinya gamang, hatinya sedang berada di tengah persimpangan. Saat ia melepaskan Maya untuk Lingga, ia memangkas abis, cinta yang baru saja akan tumbuh. Tetapi akar itu masih ada dan belum mati sepenuhnya. Sampai di pertigaan lampu merah,
Lendra membelokkan laju motornya ke arah kanan menuju gang mawar di mana ia pernah menurunkan Maya. Tiba tepat di depan gang, ia mematikan mesin motor sportnya yang meraung kencang. Mengeluarkan uang 50 ribuan, Lendra menitipkan motor di depan warung pinggir jalan tak jauh dari gang. "Titip ya Pak." "Ya Mas, tenang saja. Aman." Seorang bapak-bapak bertubuh kurus dengan rambut beruban tersenyum senang saat menerima selembar kertas biru di saat dagangannya masih sepi. Memilih berjalan kaki, Lendra mulai melangkah masuk ke dalam gang perkampungan. Matanya tak lepas memperhatikan rumah petak yang berjejer di sepanjang jalan. Lingkungan yang lumayan ramai, jalanan yang hanya bisa dilewati kendaraan beroda dua itu dipenuhi anak-anak yang sedang bermain bola. Hingga 50 meter kira-kira ia berjalan, ia melihat seorang ibu-ibu yang baru keluar dari dalam rumah. Lendra menyapanya, dan bertanya di mana rumah yang ditempati Maya. "Nomor 5 Mas." Ibu itu menunjuk rumah paling ujung sederet dengan rumah yang ditempatinya. "Terima kasih Bu." Sebelum Lendra pergi si ibu bicara kembali. "Tapi sudah 3 hari ini, rumahnya sepi Mas." "Kemana ya Bu?" "Wah, Ibu kurang tahu Mas, cuma, dari yang didengar para tetangga, 3 hari yang lalu sepertinya ada keributan. Terdengar barang-barang pecah dengan suara teriakan Neng Maya. Suaminya kan baru pulang Mas." Dengan lancar ibu itu menceritakan kejadian yang didengarnya dan kepergian Haris sampai kepulangannya. "Yang ibu tahu sih seperti itu Mas." Ada rasa khawatir yang dirasakan Lendra. Feelingnya merasa, ada yang tidak beres yang terjadi dengan Maya. Meninggalkan si ibu yang belum selesai bicara, Lendra melangkahkan kakinya menuju rumah dengan nomor 5. Lendra berusaha melihat ke dalam melalui kaca yang tertutup gorden berwarna coklat. Dan si ibu pun ikut mendekat, tiba-tiba sudah berada di belakang tubuh Lendra. Entah kenapa ingin sekali Lendra masuk ke rumah itu, ia ingin memastikan apa yang terjadi sebenarnya. "Mas mau masuk ya?" Si ibu bertanya saat melihat pria muda itu mengeluarkan alat dari dalam tasnya. "Saya khawatir dengan teman saya Bu, sudah beberapa hari ini tidak ada kabar." "Ibu percaya saya kan? Saya bukan pencuri rumah kosong loh Bu." Lendra mengerti akan tatapan si ibu yang sedikit mencurigainya. "Mana ada pencuri berwajah ganteng seperti saya Bu." Lendra memberikan senyum termanisnya. "Iya deh Mas, Ibu percaya." Jebol saja kunci pintunya, si ibu ikut tersenyum. Hanya menggunakan alat kecil yang dimilikinya, dengan mudah Lingga memutar kunci pintu. Klek, pintu itu terbuka tanpa harus dijebol. Lendra masuk ke dalam, rumah itu memang kosong tak berpenghuni. Ia melangkah ke arah dapur dan cukup terkejut. Dengan diikuti si ibu yang juga kaget melihat pecahan barang-barang rumah tangga berserakan, penanak nasi yang pecah, sendok garpu yang juga berada di lantai. Mengeluarkan ponsel, Lendra mengambil beberapa gambar keadaan. "Mas," si ibu memanggil dari depan pintu kamar. "Sini." Lendra mendekat, ikut melihat kondisi keadaan kamar dengan lantai yang dipenuhi banyaknya pecahan kaca. "Astagfirullahalazim, ada apa ini Mas?" Derajat 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 derajat. 3 hari sebelumnya. Setelah bertengkar dengan Maya di sore menjelang petang, Haris keluar menemui salah satu temannya sesama wartawan untuk mencari tahu siapa pemilik dari kartu gold card yang dibawanya. Dengan meninggalkan Maya yang masih meringkuk di atas tempat tidur. Tidak lupa, Haris mengunci kamar agar Maya tidak pergi meninggalkan rumah. Sekitar jam 10 malam pria itu kembali ke rumah dan mengajak Maya untuk bicara. "Keluarlah, Mei, mari kita bicara." Mengganti pakaian, dengan mata sembab dan wajah memerah. Maya keluar kamar dan duduk di sofa. Dengan Haris yang juga duduk tak jauh darinya. Hening beberapa saat sampai akhirnya Haris bicara. Maafkan aku karena telah menyakitimu. Aku telah berkata kasar kepadamu." Haris tergugu menangis di hadapan Maya dan melanjutkan bicara. "Amarah membuatku lepas kendali. Aku marah karena aku kecewa kepadamu, Mei. Kamu telah mengkhianatiku. Tapi aku sadar akan kekuranganku sebagai suami. Aku sadar akan kesalahanku yang telah mengabaikanmu. Maaf, jika aku lebih memilih keluargaku. Pasti sangat menyakitimu kan?"
Dan aku tidak peka dan lupa bagaimana Mama memperlakukanmu selama ini. Dan pastinya sangat berat buatmu. Aku tidak bisa memilih antara kamu dan Mama. Aku masih mencintaimu, Mei. Tapi aku juga menyayangi Mama. Aku juga sadar hubungan kita sudah tidak sehat selama 3 tahun belakangan ini. Tetapi aku berusaha menutup mata. Maya mendengarkan ucapan Haris dengan mengusap air mata. Aku yakin, namaku di hatimu sudah tergantikan dengan pria itu, bukan? Haris tertawa pelan, dengan raut wajah sedih, mengingat Linggalah pria yang dekat dengan Maya. Pria yang menjadi temannya saat berada di lapangan. Dan pria itu sudah berubah menjadi pria sukses dengan jabatan baru, dan sebagai anak dari pemilik kabar grup tempatnya dulu bekerja. Sejak kapan, Mei? Maya tak menjawabnya. Ia memilih bungkam. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Pertemuanmu dengan Lingga pastinya karena diriku yang pernah memintamu mengantarkan berkas. Dan aku tidak akan bertanya bagaimana kelanjutannya. Tetapi aku akan meminta keadilan kepadamu, Mei. Sebagai penebus pengkhianatanmu kepadaku, aku akan memberimu pilihan. Tinggalkan Lingga, lupakan pria itu. Kita lanjutkan rumah tangga kita. Dan aku akan menutup mata dengan apa sudah kamu lakukan. Jika kamu hamil, aku akan mengakui dia sebagai anakku. Dan kamu boleh memilih Lingga dan meninggalkanku. Dengan resiko yang harus kamu tanggung. Aku akan membongkar di hadapan para awak media, kalau pria terhormat itu telah meniduri istriku, dan aku juga akan membeberkan rahasia yang ditutupinya selama ini. Tentang skandal Alisa, wanita yang masih sah menjadi istrinya. Atau menghilanglah dari kehidupan Lingga, jangan pernah muncul di hadapannya, pergilah sejauh mungkin sampai dia tidak bisa menemukanmu. Dan aku akan melepasmu kalau itu yang kamu mau. Aku juga akan menutup rapat skandal istrinya dan perselingkuhannya denganmu. Ini hukuman untukmu, Maya. Alih-alih meminta maaf dan mengajak Maya bicara, dengan ego yang masih menguasainya, atau kekalahan yang belum bisa diakuinya. Pria itu memberikan pilihan yang sulit kepada Maya. Tetapi di luar dugaan, Maya memilih yang tidak disangkanya. Mengusap air mata untuk kesekian kalinya. Maya menjawab tanpa ragu dan jelas. Ia sudah mengerti apa yang diinginkan Haris. Ia menerima dan memilih pilihan sebagai bentuk keadilan yang diminta Haris kepadanya. Maya tidak membela diri, Maya juga tidak menyesali dengan apa yang sudah terjadi, ia melakukannya dalam keadaan sadar dengan rasa cinta yang besar. Aku tidak memilihmu, aku juga tidak memilih Lingga. Aku akan pergi sesuai keinginanku. Semoga bisa menjadi penebus salahku. Jatuhkan talak saat ini juga kepadaku, amar Maulana Haris.